warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Yang terhormat Ayahanda Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang Ustadz Jumari, yang terhormat Bapak Komandan Suparno dari jajaran Komandan Kokam Nasional, yang terhormat Ketua Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang Mas Novi dan seluruh jajarannya, dan seluruh teman-teman Kokam yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia di malam ini kita merefleksikan semangat ruhul jihad dan ruhul ikhlas kita sebagai tajdidun niyah, sebagai pengingat pada diri kita untuk apa kita gabung di dalam lingkaran Kokam yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala dan keberkahan ini. Awal mula saya dengar lagunya Kokam, marsnya Kokam, tauhid, ilmu dan amal adalah senjata. Merinding saya, masya Allah, keren ini. Saya baru dengar mars yang pertama-tama dikedepankan adalah ketauhidannya. Kita mesti tahu apa yang dimaksud dengan tauhid itu sendiri, ya, supaya kita selaku pasukan-pasukan khususnya di Muhammadiyah, ya, mengerti ruh perjuangan Kokam bermula pada ketauhidan kita. Ya. Dalam bahasa Arab, tauhid berasal dari akar kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah mengesahkan, menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya sesembahan. Dan tauhid memiliki banyak sekali keutamaan dan keistimewaannya. Banyak disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa saat itu tanya kepada Allah, Ya Rabb, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan kepadaku suatu kalimat yang aku bisa mengingatmu dan aku bisa berdoa denganmu, yang aku bisa berdoa dengan kalimat itu. Jadi ini kalimat multifungsi pengennya Nabi Musa itu. Maka Allah saat itu mengarahkan, qul ya Musa la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Karena saat itu Nabi Musa ngerti seluruh makhluk itu pasti semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Agak protes beliau kepada Allah, Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini ya Allah, aku pengen yang lebih spesial. Maka kata Allah, i'lam ya Musa, law anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Ketahuilah ya Musa, kalau 7 lapis langit beserta penghuninya, demikian juga 7 lapis bumi diletakkan di suatu neraca timbangan, dan kalimat la ilaha illallah dan neraca timbangan yang lain, di neraca timbangan yang lain, niscaya timbangan itu akan lebih berat di kalimat la ilaha illallah. Memang para ulama berbeda pendapat tentang kesohihan hadis ini, tapi ada hadis yang lebih sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam kitab sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati, akan ala ru'usil khalaiq, akan dipanggil, akan diseru salah seorang di antara umatku kelak di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Tentu di hadapan Nabi juga orang itu akan dipanggil itu ke depan. Fayunsaru alaihi tis'atun wa tis'una sijillan, kullu sijillin maddul basar. Kemudian disebarkan untuk laki-laki itu 99 catatannya, yang mana besarnya catatan itu sejauh mata kita memandang. Teman-teman pernah pergi ke pantai? Bisa
nemukan ujung pantai itu enggak, ujung laut itu enggak? Itu yang dimaksud madul basar itu seperti itu, sangat jauh sampai ujungnya itu enggak kelihatan. Itu satunya panjangnya seperti itu. Belum ini 99, dan isinya kebanyakan adalah keburukan-keburukan dan dosa-dosanya. Kira-kira kalau misalnya kita yang seperti itu, moplok nggak kakinya itu? Merinding, apalagi ini yang tanya langsung adalah Allah Azza wa Jalla. Ditanya lagi sama Allah, ya. Atunkiru min hadza syai'an, apakah ada salah satu dosa di dalam catatan-catatan ini yang kamu ingkari? La ya Rabb, katanya, tidak ada ya Allah, semua benar. Aku pernah melakukan dosa di tempat ini, aku pernah melakukan dosa di titik ini, di belahan bumi ini, di tempat terpencil ini. Aku pernah terbesit di dalam hatiku pikiran-pikiran jahat di tempat ini, di titik ini. Betul semuanya ya Allah. Terus tanya lagi, adzalamatka katabati al-hafidun, apakah malaikat-malaikat pencatatku yang mulia ini menzalimimu? La ya Rabb, tidak ada. Malaikat-malaikat itu mencatat dengan jujur. Alaka udrun, alaka hasanat, ditanya lagi sama Allah, apakah kamu punya alasan kenapa kamu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ini? Apa kamu punya alasan kenapa kamu melakukan dosa ini dan itu? Atau kamu punya kebaikan? Fayahabur rajul, maka saat itu laki-laki itu takut luar biasa. Fayaqul la ya Rabb, aku tidak punya kebaikan, aku juga tidak punya alasan, memang aku ini yang dosa. Tapi Allah saat itu menjawab, Allah membela, bala, kamu punya kebaikan, ya. Kamu punya kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan sesungguhnya di hari ini tidak ada kezaliman sedikitpun atasmu. Kemudian fatukhraju lahu bitaqatun, dikeluarkan untuknya secarik tiket. Pernah main time zone atau permainan yang semisal? Pernah? Tahu tiketnya sekecil apa? Itu yang dimaksud bitaqah, itu tiket sekecil itu. Tiket sekecil itu. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan di tiket kecil itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa artinya? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Kemudian fatudau sijillatu fi kiffah wal bitaqatu fi kiffatin fatasat as-sijillat wa taqulat al-bitaqah. Kemudian catatan-catatan yang panjangnya sejauh mata memandang, dan juga bitaqah, tiket yang kecil itu pada neraca timbangan yang lain, ternyata mampu membuat catatan-catatan yang besarnya seperti itu tuh mengambang. Dan tiket sekecil itu yang bertuliskan kalimat tauhid betul-betul berat. Akhirnya dia masuk surga berkat kalimat tauhid. Nabi SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang dia itu meninggal bertemu sama Allah Ta'ala, dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, dia akan masuk surganya Allah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu sama Allah, dia pernah menyekutukan Allah, percaya zodiak, percaya ilmu pelet, percaya ilmu kebal-kebalan, percaya dukun, masuk neraka dia. Kata Nabi SAW, kalau tidak bertobat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di 2 ayat dalam surat An-Nisa, ya, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kecuali dosa kesyirikan. Kecuali dosa kesyirikan ini yang tidak akan diampuni Allah Ta'ala. Siapa yang kuat di antara kita semua untuk mencicipi neraka? Makanya kokam, ya, sesuai dengan marsnya, kekuatan sejati ada di hati manusia. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Komandan Suparno, hati kita keikhlas, hati kita ini bisa kuat karena ruh keikhlasan. Keikhlasan tidak akan pernah tercapai kecuali dengan tauhid yang lurus. Ini yang dikatakan oleh Syamit bin Al-Ajlan,
Beliau mengatakan, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla lam yaj'al quwwatal mu'mini fi qalbi. Innallaha azza wa jalla ja'ala quwwatal mu'mini fi qalbi. Allah azza wa jalla telah meletakkan kekuatan seorang mukmin itu ada pada hatinya. Walaysa fi a'dha'i, bukan pada anggota badannya. Ala tarawna shaykhan kabiran yasumul hawajir wa yaqumul lail. Bukankah kamu melihat ada orang tua renta, dia mampu untuk puasa di siang hari dan melaksanakan salat malam. Wa amma syabu yu'jizu an dzalik. Adapun pemuda yang gagah susah untuk melaksanakan puasa dan salat malam. Itu menandakan bahwasanya ruh kekuatan mukmin yang sejati itu ada pada hatinya, bukan pada anggota badannya. Pasukan kaum mukminin, pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa, mengalahkan dua kekuatan besar di dunia saat itu, mengalahkan Imperium Persia yang megah, mengalahkan kekaisaran Romawi yang perkasa, bukan karena kelengkapan dan kecanggihan senjata-senjata mereka, bukan karena fisik-fisik mereka yang kuat, terlalu kuat, tetapi karena kuatnya moralitas, kuatnya ketauhidan, dan kuatnya jiwa mereka. Tentu itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan ketauhidan. Maka tidak perlu kokam itu membekali dirinya dengan ilmu kebal, itu ilmu setan. Tidak perlu kokam itu membekali dirinya dengan ilmu-ilmu kanuragan, la yanfa'id wa la yadur. Dan siapa yang mempelajari itu, kata Allah Ta'ala, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, itu ilmu sihir. Siapa yang mempelajari itu, mereka telah mempelajari suatu ilmu yang tidak bermanfaat bagi mereka, justru tapi malah akan membuat mereka celaka sendiri. Belum lagi kalau lupa ditobati, ada noda kesirikan yang masih tersisa. Kuat antum masuk neraka walau hanya divonis setengah hari, nggak ada yang kuat. Seharinya di akhirat berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Dan beberapa kengerian-kengerian di neraka itu luar biasa sekali digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, Inna ahlan nari la yabkuna, Inna ahlan nari la yabkuna finnar. Sesungguhnya para penduduk neraka itu akan benar-benar menangis di dalam neraka. Hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat. Kalau misalnya kapal-kapal itu dialirkan supaya bisa berlayar di tetesan air mata para penduduk neraka, niscaya kapal-kapal itu akan berlayar saking derasnya. Wa innahum thumma innahum la yabkuna ad-dama ba'da ad-dumu. Kemudian mereka akan menangis darah sebagai pengganti air matanya. Karena udah nggak ada lagi yang harus tangisi, air matanya kering jadi darah. Saking derasnya air mata penduduk neraka. Belum lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirsu ahlin nar, au naibu ahlin nar, gigi geraham ahli neraka, demikian juga taringnya ahli neraka, mithlu Uhud, besarnya itu sebesar gunung Uhud, besar banget gigi geraham dan juga taringnya, lebih ngeri daripada Titan. Tahu Titan? Attack of Titan, ada yang nonton? Itu lebih ngeri lagi dari itu. Wa ghiladu jildihi masiratu salat. Sedangkan kulit mereka tebalnya 3 hari perjalanan. Bayangkan, kulit kok tebalnya 3 hari perjalanan. Itu dari mana ke mana? Sumatera, Jawa ya. Kira-kira seperti itu tebalnya. Besar. Kenapa bisa seperti itu? Antum pernah lihat orang tinju? Teman-teman pernah lihat orang tinju? Bengep atau enggak? Bengepnya apa? Bengep tuh kayak bahasa Indonesianya. Memar. Memar, benjol. Benjolnya orang di dunia paling sebesar mukanya aja. Sebesar bakpao. Sebesar bakpao atau sebesar cilok. Sebesar bakso tenis gitu ya.
Tapi kalau benjolnya ahli neraka itu 3 hari perjalanan. Benjutnya itu seperti besarnya gunung Uhud. Bayangkan aja, kuat seperti itu. Untuk bisa lepas dari itu semua, maka solusinya adalah dengan tauhid yang lurus. Konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ini ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa kok salah satu rukun Islam ada di 2 kalimat syahadat ini? Padahal kan persaksian Allah ini ya sendiri, persaksian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu sendiri. Tapi kenapa digabung jadi 1? Ada yang bisa jawab? Hah? Kenapa? Hikmahnya apa ini? Kenapa persaksian Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu digabung jadi 1, nggak dipisah? Jadi 2 rukun yang berbeda. Karena ini 1 paket. Asyhadu alla ilaha illallah memberikan konsekuensi siapa yang mengucapkan kalimat itu harus melandaskan amalannya di dalam keikhlasan. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, siapa yang mengucapkan kalimat itu konsekuensinya harus ittiba'ur rasul. Amalannya harus disandarkan dengan ittiba', mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Anda beramal ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah Rasul, diterima atau tidak? Aku ikhlas karena Allah, tapakungkum, meditasi di sungai segini. Wah, misalnya jenengan ikhlas ingin bertakorup, tapi cara itu diajarkan Nabi apa enggak? Diterima atau enggak sama Allah? Enggak. Aku ikhlas puasa pati geni, sehari semalam enggak tidur, enggak makan, enggak minum, enggak boleh kena cahaya. Ikhlas karena Allah, pengen mendekatkan diri sama Allah. Diterima enggak? Walaupun jenengan ikhlas. Demikian juga sebaliknya, ittiba, mengikuti sunnahnya Nabi, sholat duha, sholat tahajud, tapi sambil nelponin ceweknya. Halo yang bangun ini, udah jam 3 misal. Nggak ikhlas karena Allah, diterima enggak? Makanya amalan dalam Islam dilandaskan pada 2 kalimat ini, ikhlas dan ittiba kepada Nabi SAW. Jangan disangka mengikuti sunnah ini tidak bernilai, sangat bernilai. Orang-orang munafik kelak ketika dia sudah dikubur, yang dia senantiasa mencela sunnah-sunnahnya Nabi, tidak menyukai sesama kaum muslimin, tidak mendukung perjuangan umat ini, ketika diletakkan di kuburnya ditanyain man rabbuka, Rabbi Allah, dia bisa jawab. Ketika dikasih lihat gambarnya Nabi Muhammad, dia hanya berkata kuntu aqulu ma yaqulun nas, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku nggak tahu ini siapa. Kayaknya dulu aku pernah mengatakan seperti orang-orang mengatakan, aku pernah menganggap ini orang sebagaimana orang-orang menganggap. Jadi orang munafik ini ngerti itu Nabi Muhammad. Ingat, dulu dia pernah tahu namanya itu siapa, nabinya itu siapa. Tapi ketika di dalam kubur, ingatan itu dihapus. Karena pertanyaan kubur, jawabannya nggak ada bocoran seperti di ujian manusia ini. Kita mau menghafalkan sampai melotok, tapi amalan kita menyelisihi hal tersebut, nggak akan bisa jawab. Gak akan bisa jawab. Makanya ada sebuah ungkapan, siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan bagian dari kaum muslimin. Paham? Siapa yang tidak peduli, ya, untuk peduli aja dia nggak mau untuk urusan kaum muslimin, dia bukan bagiannya. Munafik dia. Ada bibit-bibit kemunafikan di situ. Maka hati-hati. Orang jenggotan dibilang wedus, bilang wedus misalnya, cingkrang misalnya, walaupun mungkin ada sebagian pendapat yang jenengan memilih yang tidak cingkrang, silahkan aja, tapi yang memilih untuk mengangkat sedikit kainnya di atas mata kaki nggak usah dihina. Katoknya kebanjiran, hati-hati, digebuk sama malaikat, nggak bisa jawab siapa nabimu, ya. Jadi urusan-urusan seperti ini kokam juga mesti paham, ya. Dan insya Allah semoga kita semuanya terbebas dari sifat kemunafikan itu. Kemudian masalah kesyirikan banyak sekali tersebar di sekitaran kita ini di zaman sekarang, ya, masya Allah.
Banyak dukun-dukun yang pakaiannya sekarang sudah berkamuflase. Dulu stereotip dukun itu adalah orang yang pakai pakaian adat, pakai ikat, pakaian serba hitam, atau kadang-kadang pakai surjan, ya, terus bakar dupa, umet-umet. Nah, itu dibilangnya dukun. Zaman sekarang dukun sudah berkamuflase, pakai sorban, kadang gamisan, ya, tapi mengajarkan ilmu kebal, tapi mengijazahkan ilmu pelet, menerawang. Bener apa enggak itu? Sahir itu. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang demikian. Harus juga memperingatkan kepada umat, kepada keluarga kita, bahwasanya banyak sekali dukun-dukun yang sedang berkamuflase menjadi serigala berbulu domba di zaman ini. Sedikit saja melenceng, mempercayai apa yang dikatakan kahin. Kahin itu apa? Dukun. Khawatir kita dibilang orang yang mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun, mempercayai apa yang dia katakan, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Waliyadzubillah. Kesirikan-kesirikan ini difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya, kita ini dianjurkan untuk betul-betul beribadah secara ikhlas dalam surat Al-Hajj ayat 31. Hunafa lillahi ghairu musyrikin nabi. Mereka beribadah dengan penuh kesungguhan, dengan pemurnian, tanpa menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa yang menyekutukan Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit, disambar burung, diterpa angin yang bertiup kencang, sampai dia itu terjerembab di tempat yang jauh. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwasanya kelak roh orang yang kafir akan dibawa, orang kafir dan munafik gitu ya, dibawa sama malaikat, ya, naik ke langit, dan dia dipanggil dengan seburuk-buruk panggilannya ketika di dunia. Misalnya di dunia dipanggilnya Panjul, sama malaikat dipanggil Jul, Panjul. Oh, ini Roy Panjul, mambu busuk nih. Seperti itu. Misal. Mohon maaf ini kalau ada kunyahnya sama seperti ini. Ya. Kalau misal dipanggilnya si siapa misalnya itu, dia akan dipanggil dengan seburuk-buruk panggilannya itu. Ketika dia telah ternodai hatinya itu dengan kesirikan. Ya. Ketika malaikat itu minta dibukakan pintu langit dunia, ini baru pintu langit dunia, ditolak sama malaikat. Makanya Nabi SAW saat itu bersabda, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama hatta yalijal la yufattah. Gimana? Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Siapa yang mendustakan dan juga sombong terhadap ayat-ayat Allah, maka tidak akan pernah pintu langit itu dibukakan untuknya sampai seekor onta masuk kepada lubang jarum. Mungkin tidak onta masuk ke lubang jarum? Itu bahasa kiasan yang luar biasa tinggi. Ya nggak bakal mungkin onta itu masuk ke lubang jarum. Oleh karenanya orang-orang kafir dan munafik nggak akan pernah masuk menembus tempat yang tinggi. Dia akan dihampaskan sampai dilempar oleh malaikat itu ke bagian bumi yang jauh sekali. Ya, oleh karenanya supaya selamat dari itu semua, tauhid kita ini kudu betul-betul diluruskan. Ya, kita mentauhidkan Allah dalam perkara-perkara kekhususan-kekhususannya Allah. Demikian juga dalam peribadatan kita berdoa juga kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang berdoa menyeru kepada selain Allah diumpamakan dalam Al-Quran itu seperti laba-laba. Seperti laba-laba. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathali ankabut, ya, ittakhadhat baitan inna ahwanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya permisalan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah Ta'ala, permisalannya itu seperti laba-laba yang sedang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Rumah laba-laba, kalau mereka itu mengetahui,
Teman-teman tahu kenapa dikatakan dalam Al-Quran rumah laba-laba itu sebagai rumah yang paling lemah? Ternyata peneliti modern melihat sebenarnya sarang laba-laba itu ketika direkatkan lebih kuat daripada baja. Tapi kenapa dalam Al-Quran dikatakan laba-laba ini rumahnya lemah? Ternyata dalam lingkaran keluarga laba-laba, setelah mereka itu bertelur, betinanya ini akan membunuh jantannya, si jantan. Nah, ketika telah mengerami, anak-anaknya setelah menetas, dia akan menggerogoti induknya sendiri, dan mereka akan saling memakan satu sama lain. Siapa yang paling kuat itu yang hidup terus. Nah, itulah keadaan orang-orang yang meminta perlindungan pada selain Allah, khususnya meminta perlindungan kepada bangsa jin. Kepada siapa? Bangsa jin. Ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Ada laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka bertambahlah kesesatannya. Rohaqo ini dimaknai 3 makna dalam tafsir Ibnu Katsir. Ditambah terornya, ditambah ketakutannya, ditambah kepanikannya. Terbukti orang-orang yang mempelajari ilmu sihir atau bekerja sama-sama jin, kebanyakan dari mereka organ dalamnya akan digerogoti pelan-pelan sama jin tersebut, dan itu nggak akan pernah beruntung dia selama-lamanya. Kenapa kok ruqyah itu akhirnya masuk kepada ranah tauhid? Ya jelas karena ruqyah ini doa gitu ya. Makanya dalam kajian para ulama, ruqyah akhirnya terbagi jadi 2, antara yang syariah dibolehkan secara syariat dan yang tidak diperbolehkan secara syariat, atau sering disebut ar-ruqyatus syirkiyah. Ada ar-ruqyatus syar'iyyah dan ar-ruqyatus syirkiyah. Ruqyah yang secara syariat boleh, ruqyah yang ada unsur syiriknya. Nah, ini ruqyah harus antum mengerti ada 3 syarat di dalamnya. Harus menggunakan Al-Quran, Asmaul Husna, dan juga sifat-sifat Allah yang mulia, bahasa yang dipahami maknanya, dan juga diyakini bahwa Allah lah yang memberikan pengaruh, bukan ruqyah atau beruqyahnya. Gitu ya.